Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen Prodi Sistem Informasi FMIPA dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Kenalkan, saya Agus Triyadi dengan NIM H1101201001. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Sistem Manajemen Tugas Akhir menggunakan metode Rational Unified Process dengan studi kasus program studi Sistem Informasi FMIPA UNTAN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian saya. Pertama, teknologi di masa sekarang. Perkembangan teknologi di era saat ini semakin maju dan berkembang pesat. Salah satu perkembangan teknologi yang bermanfaat yaitu sistem informasi yang dapat menjadi solusi untuk mengefisiensi kegiatan pada suatu proses bisnis. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis, sehingga organisasi ataupun instansi seperti pada Prodi Sistem Informasi MIPA UNTAN dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan berkelanjutan. Kemudian pengelolaan data dan informasi pada Prodi Sistem Informasi FMIPA UNTAN. Terdapat beberapa aspek pada pengelolaan data dan informasi yang belum maksimal penggunaan dari sistem informasi ini. Salah satunya adalah pada pengelolaan manajemen tugas akhir. Prodi Sistem Informasi memiliki serangkaian tugas akhir yang perlu dikelola dengan baik seperti seminar proposal, seminar hasil, dan sidang akhir. Proses pengelolaan tugas akhir ini masih dilakukan oleh staf administrasi sendiri dengan proses terkomputerisasi secara sederhana dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office yakni Excel dan Word, lalu pengarsifannya menggunakan Google Drive. Proses ini menimbulkan beberapa masalah seperti adanya kesalahan penginputan nilai oleh staf admin, masalah pengarsifan, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pengerjaan oleh staf admin, ditambah apabila pada suatu hari terdapat banyak mahasiswa yang melakukan seminar ataupun sidang, maka beban kerja yang ditanggung oleh staf admin akan semakin banyak juga. Kemudian solusi pengelolaan tugas akhir pada Prodi Sistem Informasi. Untuk menanggulangi masalah tersebut, diperlukan adanya sebuah sistem informasi yang bisa membantu dalam manajemen tugas akhir. Sistem ini dapat mempermudah pekerjaan staf admin dalam pengelolaan berkas pada tugas akhir, sehingga dapat meringankan tugas staf admin pada sisi pengelolaan tugas akhir pada Prodi Sistem Informasi FMIPA. Metode yang digunakan pada penelitian ini akan mengaplikasikan metode Rational Unified Process untuk mengembangkan sistem manajemen tugas akhir pada Prodi Sistem Informasi FMIPA UNTAN. Metode RUP menekankan pada pemodelan dan dokumentasi yang baik serta penggunaan iterasi dalam proses pengembangan perangkat lunak. Metode RUP ini memiliki 4 tahapan utama dalam pengembangan perangkat lunak. Tahap pertama yaitu inception, tahap kedua yaitu elaboration, tahap ketiga construction, dan tahap keempat yaitu transisi. Setiap tahap memiliki tujuan aktivitas dan hasil yang berbeda dan dilakukan secara iteratif dan berkembang secara teratur. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan sebelumnya, ada 2 rumusan masalah utama pada penelitian ini. Pertama, bagaimana cara mengefisiensi proses manajemen tugas akhir pada sistem informasi FMIPA UNTAN. Yang kedua, bagaimana membangun sistem manajemen tugas akhir pada Prodi Sistem Informasi FMIPA UNTAN. Dari rumusan masalah tadi, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, membangun sistem manajemen tugas akhir pada Prodi Sistem Informasi FMIPA UNTAN untuk mengefisiensi proses manajemen tugas akhir. Yang kedua, menerapkan metode Rational Unified Process atau RUP untuk sistem manajemen tugas akhir pada Prodi Sistem Informasi FMIPA. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu penelitian ini berlingkup pada Prodi Sistem Informasi FMIPA UNTAN. Metode yang diterapkan untuk mengembangkan sistem manajemen tugas akhir pada program studi Sistem Informasi FMIPA UNTAN ini adalah Rational Unified Process. Kemudian penelitian ini dilakukan sampai pada tahap transition sesuai dengan metode RUP. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini saya bagi menjadi 3, yaitu bagi peneliti, bagi ilmu
bagi bidang ilmu sistem informasi, kemudian bagi prodi sistem informasi FMIPA Untan. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran sekaligus untuk memperkuat pemahaman peneliti dalam bidang mengembangkan sistem informasi serta mengimplementasikan ilmu yang ada dan didapat selama menimba ilmu pada prodi sistem informasi FMIPA Untan. Bagi bidang ilmu sistem informasi, sebagai referensi dan rekomendasi untuk peneliti pada masa berikutnya dalam hal melakukan penelitian yang bersinggungan dengan pengembangan sistem informasi terutama yang menggunakan metode rasional unified process atau RUP. Yang ketiga, bagi prodi sistem informasi FMIPA, diharapkan dengan dikembangkannya sistem manajemen tugas akhir ini bisa membantu dan mempermudah prodi sistem informasi FMIPA Untan dalam memanajemen tugas akhir para mahasiswanya sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta tenaga yang digunakan. Dasar teori yang saya gunakan pada penelitian ini ada 7. Pertama, sistem budaya informasi. Ketiga, sistem informasi. Keempat, manajemen. Kelima, tugas akhir. Keenam, rational unified process. Ketujuh, prodi sistem informasi FMIPA Untan. Selanjutnya, kajian pustaka yang saya gunakan yaitu yang pertama ada Mustianti, Ida Bagus Ketut Widiarto, Muhammad Ali Alba dengan judul Sistem Informasi Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram dengan menggunakan metode waterfall yang ada pada tahun 2020. Kedua, Sukamto, Slamet Handoko, Ida Wati Hesti Ningsih dan Pak Sumo Rahajo dengan judul Sistem Informasi Pendaftaran dan Penilaian Tugas Akhir menggunakan teknologi Android dengan metode waterfall yang diterbitkan pada tahun 2018. Yang ketiga ada Rio Andrea Kristiawan dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi, judul dan pembimbing skripsi atau tugas akhir FKOM Uniku menggunakan metode rasional unified process yang diterbitkan tahun 2018. Yang keempat ada Ika De Krishna Angga Pamungkas, Ukmi Sari Hartati, dan Yoga di Fayana dengan judul Implementasi Metode Rasional Unified Process dalam pembuatan sistem penjadwalan bimbingan tugas akhir dengan metode Rasional Unified Process yang diterbitkan tahun 2020. Yang kelima ada Firman Hamdani dengan judul Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Tugas Akhir dan skripsi berbasis website di Universitas Maksum dengan metode Object Oriented Analysis dan desain dengan model RUP yang diterbitkan tahun 2020. Dan terakhir ada Mayuni dengan judul Metode Rasional Unified Process pada Sistem Informasi Pengkajian Karyawan Pondok Asdid Munzalan dengan metode Rasional Unified Process yang diterbitkan tahun 2022. Berikut merupakan bahan dan juga materi penelitian yang akan dipakai untuk mendukung penelitian ini. Bahan penelitian, objek penelitian yaitu program studi sistem informasi FMIPA Untan. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu membantu prodi sistem informasi IPA Untan dalam membangun sistem manajemen tugas akhir. Untuk data penelitian terdapat dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari objek penelitian, yakni prodi sistem informasi FMIPA Untan, berupa data mahasiswa dan dosen, serta data alur pengerjaan tugas akhir beserta persyaratannya. Kemudian data sekunder didapat melalui mempelajari referensi lainnya. Referensi dapat berasal dari jurnal ilmiah maupun dari penelitian sebelumnya. Untuk alat penelitian yang digunakan terdiri dari hardware dan software. Untuk hardware sendiri yaitu laptop dengan prosesor minimal Intel Celeron N4000, RAM minimal 4 GB, penyimpanan minimal SSD 128 GB. Lalu software yang digunakan yaitu Windows 10 sebagai sistem operasi, VS Code sebagai text editor pemrograman, Laravel sebagai framework, dan Microsoft Edge sebagai web browser, dan XAMPP sebagai local host server. Framework yang digunakan pada penelitian ini adalah AS Research seperti yang terlihat pada gambar.
Metode penelitian yang saya terapkan yaitu seperti yang dapat dilihat. Pertama, studi literatur dan studi lapangan. Di tahap ini, studi lapangan dilakukan dengan observasi secara langsung pada tempat penelitian, serta wawancara dengan pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan serta kebutuhan di tempat penelitian. Dan juga dilakukan studi literatur menggunakan jurnal dan juga penelitian sebelumnya untuk mendapat acuan dan referensi dalam pengerjaan penelitian. Tahap selanjutnya itu pengembangan sistem menggunakan RUP. Sesuai dengan metode RUP, tahapan pengembangan yang akan dilakukan yaitu pertama ada inception. Tahap ini adalah tahap di mana sistem yang akan dibangun akan diidentifikasi. Terdapat 5 iterasi yaitu business model dan requirement yang menganalisis, merumuskan, serta menentukan rencana cakupan dan kebutuhan utama sistem. Kemudian ada analis, yaitu membuat studi kelayakan atas penelitian yang akan dilakukan. Ketiga, desain, yaitu melakukan desain konsep dari sistem yang akan dikembangkan. Keempat, implementation, membuat prototipe konsep sistem yang akan dibuat. Kedua, ada elaboration. Di tahap ini dilakukan proses desain secara utuh terhadap sistem yang akan dibuat berdasarkan proses analisis di tahap inception. Tahap iterasi yang dilakukan pada tahap ini yaitu business model dan requirement, yaitu melakukan perbaikan cakupan berdasarkan kebutuhan sistem. Kemudian ada analis, yaitu melakukan analisa apa yang dibutuhkan sistem dan bagaimana membangun sistemnya. Ketiga, desain, yaitu membuat desain arsitektur yang baik. Keempat, implementation, yaitu melakukan pembuatan garis besar arsitektur. Kemudian testing, yaitu melakukan pengujian terhadap garis besar arsitektur yang telah dibuat. Ketiga, ada construction. Pada tahap ini dilakukan penerapan hasil desain dan juga dilakukan pengujian dari hasil penerapan desain. Tahap iterasi yang dilakukan pada fase ini yang pertama ada business model dan requirement, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap kebutuhan sistem yang mungkin terlewatkan. Kemudian ada analis, yaitu melakukan penyelesaian analisis model. Kemudian desain, yaitu melakukan penyelesaian terhadap desain model. Keempat, ada implementation, yaitu melakukan pembangunan initial operational capability atau IOC. IOC adalah keadaan yang dicapai ketika sebuah kapabilitas minimum yang ada dapat diterapkan dan bermanfaat. Kelima, tes, yaitu melakukan pengetesan atas IOC yang telah dibuat sebelumnya. Keempat, transition. Tahap ini ialah tahapan yang dikerjakan guna mematangkan sistem yang sudah dikembangkan. Tahapan iterasi yang akan dilalui di fase ini adalah pertama, business model dan requirement. Tahap ini sebenarnya sudah tidak dipakai lagi karena ini merupakan fase akhir, akan tetapi masih bisa dilakukan apabila memang perlu. Kemudian analisis. Pada tahap ini juga seharusnya analisis sudah selesai, namun jika perlu dilakukan kembali, masih boleh. Kemudian desain dilakukan jika terdapat masalah yang terjadi selama proses pengujian dan membutuhkan modifikasi. Kemudian keempat, implementation, yaitu melakukan penyesuaian pada perangkat yang akan digunakan pengguna agar sistem dapat berjalan sesuai harapan. Kelima, tes, yaitu melakukan pengetesan perangkat lunak dan pengetesan akhir dari penggunaan sistem. Tahap terakhir yaitu pembuatan laporan. Laporan penelitian ini dibuat berdasarkan proses yang dilakukan selama penelitian dimulai dari awal penelitian hingga selesai penelitian. Berikut adalah jadwal penelitian yang saya rencanakan. Yang pertama adalah studi lapangan dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan September. Studi literatur pada minggu ketiga dan persiapan penelitian pada minggu keempat bulan September. Kemudian masuk ke tahapan RUP, yang pertama inception pada bulan Oktober, selanjutnya elaboration selama bulan November, lalu construction dari bulan November 2023 hingga Februari 2024. Selanjutnya transition pada Maret 2004 dan pembuatan laporan dikerjakan dari awal penelitian ini dilakukan hingga berakhir. Baiklah, itulah tadi presentasi mengenai proposal penelitian yang akan saya kerjakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.